Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Menurut Albert Einstein, bagi orang yang percaya, segalanya adalah mujizat. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, mujizat itu tidak ada. Kita seringkali mengalami peristiwa-peristiwa yang kita anggap biasa-biasa. Tetapi kalau kita melihatnya dari sudut pandang iman, maka kemudian yang biasa-biasa itu menakjubkan. Maka sebetulnya kita itu bisa mengukur kadar iman kita dari hal-hal yang biasa-biasa setiap hari. Kalau Anda bisa menyaksikan keajaiban Tuhan dalam peristiwa biasa-biasa yang Anda jalani setiap hari, Anda orang beriman. Kalau Anda mengalami sendiri bahwa Allah mengerjakan mujizat setiap hari, Anda adalah orang beriman. Maka kita bisa bertanya diri, apakah saya selalu melihat Tuhan setiap hari? Tuhan yang mengerjakan mujizat-mujizat dalam hidup kita yang nampaknya biasa-biasa saja. Kalau Anda bisa menemukan dan mengalaminya, maka Anda pasti bersyukur. Dan itu setiap hari. Maka kemudian seluruh hidup kita isinya hanya ada rasa syukur saja. Dan memang benar bahwa Tuhan itu mengerjakan mujizat setiap hari. Karena setiap peristiwa adalah mujizat. Dan setiap peristiwa hanya Tuhan yang bisa mengerjakannya. Karena setiap peristiwa yang kita alami, kita hanya bisa mengalaminya saja. Bukan kita yang menciptakan. Bahkan hal yang sangat sederhana. Berhenti di lampu merah. Itu Tuhan yang mengerjakan. Karena tidak bisa diulang, hanya satu kali terjadi. Saya berhenti di lampu merah, mungkin hari ini urutan pertama. Lain kali urutan ketiga, keempat. Mungkin kali ini sebelah kanan adalah mobil merek tertentu. Hari lain sudah lain lagi jenis mobil yang ada di sebelah kanan. Intinya tidak ada satu peristiwa pun sekecil apapun kita yang menyelenggarakannya. Karena kita tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Kalau kita menyadari, maka kemudian kita menyadari tangan Tuhan yang mengerjakan setiap peristiwa yang nampaknya sederhana itu sebagai sebuah keajaiban. Dan kemudian seluruh hidup kita adalah keajaiban. Bukan baik, buruk, benar, salah. Tetapi sebuah pengalaman akan kebijaksanaan Tuhan menyelenggarakan hidup ini sedemikian rupa. Dan yang ada kemudian hanya rasa syukur saja. Siapakah aku ini sehingga boleh mengalami semuanya ini setiap hari bertahun-tahun. Tapi Romo kan ini begini, ini begitu, bagaimana bisa disebut mujizat? Apapun itu, pikiran kita tidak mampu. Maka dengan mengatakan begini, begitu, kita memberi penilaian yang sebetulnya datanya tidak cukup. Kita sebenarnya tidak punya data cukup untuk menghakimi. Maka yang paling penting bukan menghakimi, tetapi mengalami dan mensyukuri. Tuhan sendiri mengatakan, aku datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Memberikan diri, menjadi tebusan begitu banyak orang. Dan itu dikerjakan oleh Tuhan setiap hari. Betapa menakjubkan. Setiap hari Tuhan mengerjakan keselamatan kita. Supaya kita mengalami sendiri kehadiran Tuhan yang selalu menopang hidup kita. Sehingga kita bisa selalu bersyukur
selalu bisa berbuat baik, selalu memuliakan Tuhan. Maka kita perlu belajar untuk menjadi lebih peka. Dan belajarnya sederhana, duduk diam, tenang, menyadari seluruh diri kita. Kita hadir sebagai pengamat yang menyaksikan segala-galanya. Menyaksikan emosi-emosi, sensasi-sensasi yang ada dalam diri kita. Menyaksikan dan menjadi pengamat, mengamati gerakan-gerakan pikiran yang kadang kesana, kadang kemari. Dan kita bisa memberi senyuman kepada diri kita sendiri, juga sekitar kita. Dan pada saat itu kemudian kita sadar bahwa Tuhan ada di sana. Semuanya terjadi di dalam Tuhan. Kita bisa bernafas, kita bisa hidup, dan ada daya hidup yang luar biasa di dalam diri kita. Maka kemudian kita juga bisa menyaksikan dan mengalami daya hidup yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan, di dalam diri sesama, di dalam ciptaan-ciptaan yang lain. Dan kemudian kita berjumpa dengan sang sumber kehidupan itu sendiri. Lalu kemudian kita bisa melihat bahwa setiap peristiwa yang terjadi adalah tindakan-tindakan Tuhan mengerjakan keselamatan kita. Tuhan tidak pernah menyerah mengasihi kita. Tuhan tidak pernah ingkar janji, selalu berusaha menepati janjinya untuk datang dan menyelamatkan, bukan menghakimi. Dan itu dikerjakannya melalui momen demi momen dalam setiap peristiwa hidup kita. Nah, pada saat itulah kemudian kita semakin sadar betapa hidup kita menakjubkan. Bisa berjalan, bisa mendengar, bisa melihat, bisa merasakan rasa nyaman, enak, dan sebagainya. Itu menakjubkan sekali. Ada sebuah penelitian untuk merasakan rasa nikmat dari makanan di dalam mulut lidah kita. Itu melibatkan ribuan sensor rasa di lidah dan kemudian bekerja ke otak. Pokoknya menjadi sesuatu yang kompleks dan luar biasa. Hanya sekedar merasakan, mencicipi sebuah makanan. Dan ternyata yang terjadi adalah sebuah keajaiban. Dan karena itu kita bisa mensyukurinya. Itu hanya contoh di dalam rasa, tetapi juga mendengar, melihat, seperti hari ini langit yang begitu biru, jernih, menakjubkan. Dan bagaimana kita bisa menikmati itu semua. Dan tentu Tuhan memberikannya untuk kita syukuri dan kita bagikan. Karena rahmat, cinta yang kita bagikan tidak pernah akan habis, bahkan akan kemudian menjadi berkelimpahan. Dengan menyadari dari saat ke saat, sebagai tindakan Tuhan menyelamatkan hidup kita, maka yang ada adalah rasa syukur, sukacita, dan iman yang semakin mendalam. Dan kemudian tidak lagi khawatir, tidak lagi memikirkan diri sendiri, karena sadar bahwa kita ada di tangan Tuhan. Kita tidak bisa menciptakan satu peristiwa sekecil apapun jika Tuhan tidak berkenan. Karena Tuhanlah yang menyelenggarakan kehidupan ini dengan bijaksana. Dialah yang sedang mengerjakan keselamatan kita. Maka mari kita meneliti diri kita sendiri, bertanya diri, sadarkah kita bahwa setiap saat adalah keajaiban? Dan apakah kita menemukan jejak-jejak Tuhan dalam setiap peristiwa kehidupan kita yang kadang nampaknya begitu biasa-biasa saja? Disitulah kita mengerti bahwa kita hidup di dalam Tuhan. Kita hidup karena dicintai Tuhan tanpa batas. Dan pada saat itu kita mendasarkan hidup kita bukan berdasarkan apa yang kita pikirkan, tetapi berdasarkan kasih Allah yang kita alami dan kita yakini setiap hari. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Because you are love. Tuhan
memberkati.